Ada orang yang beranggapan bahwa kehadiran di ibadah, kesibukan dalam pelayanan, itu paling menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, Marta yang begitu sibuknya luar biasa, tetapi ternyata Tuhan suka dengan Maria. Dan Yesus berkata, Maria telah memilih yang terbaik. Mendengar dengan diam, lalu ada di dalam hadiratnya, bukan sibuk sedemikian rupa. Ya, komunikasi itu penting sekali. Komunikasi dalam sebuah hubungan itu seperti oksigen untuk kehidupan. Sekarang dengan Tuhan, komunikasi antara kita dengan Tuhan dalam satu kata yang bernama doa. Doa, semua orang sudah pasti tahu tentang doa. Kalau Bible berkata bahwa Tuhan itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Doa menjadikan yang sudah ada, yang disiapkan bagi saudara, yang belum kelihatan, itu menjadi kelihatan. Adalah salah kalau saudara beranggapan bahwa doa itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bukan begitu. Bagi saya, bagi saudara yang di dalam Kristus Yesus Tuhan, di kayu salib, Yesus sudah menyediakan semuanya. Saudara perlu apa? Dia sudah berkata, selesai. Saudara perlu pengampunan, diselesaikannya. Saudara perlu berkat, diselesaikannya. Saudara perlu kesembuhan, diselesaikannya. Saudara perlu masa depan yang baik, diselesaikannya. Dia berkata, sudah selesai. Nah, kadang karena komunikasi dengan Tuhan yang tidak nyambung, banyak kali orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan itu bisa menuntun kita masuk surga. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen tidak percaya bahwa Tuhan bisa menuntunnya untuk punya masa depan yang baik. Dan ini adalah mayoritas, sehingga kekhawatiran, ketakutan menghadapi hal-hal yang sepele. Dia percaya Tuhan bisa membawanya ke surga. Masa dia tidak percaya Tuhan bisa membawanya ke masa depan yang baik? Saya beritahu kepada saudara, Yesusku, Yesusmu, Dia memberi jaminan saudara pasti sampai ke dalam kerajaan surga. Percayalah, Dia juga sanggup untuk memberi masa depan yang baik bagi saudara semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentang doa. Saya ingin memberikan gambaran kepada saudara tentang televisi. Televisi ini kan keluar gambar. Ada musik kah, ada sinetron kah, ada berita kah. Nah, televisi ini menyiarkan gambar-gambar itu karena dia punya receiver. Ada alat yang menarik semua yang dikirim oleh satelit masuk ke si receiver ini, dimunculkan di televisi. Nah, receiver ini bukan mengadakan membuat program, bukan menciptakan program, bukan. Tetapi cuma menampakkan program yang sudah ada. Begitu juga doa. Doa itu bukan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, bukan. Doa itu menarik yang sudah Yesus sediakan ke dalam TV kehidupan saudara. Nah, bayangkan kalau satelitnya, program receivernya ini rusak, maka walaupun saudara sudah membayar, walaupun satelit ini sudah menyediakan, tetapi receiver rusak tidak akan muncul di TV kehidupan saudara. Sebab itu komunikasi dengan Tuhan, biarlah betul-betul sehat, baik. Sehingga melalui layar TV kita, hidup kita, apa yang sudah disediakan Yesus, itu sungguh-sungguh
dinyatakan dalam kehidupan kita. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Yesaya 65 ayat 24 berkata begini, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Sementara mereka berbicara, aku sudah mendengarnya. Dulu saya waktu menjadi jemaat salah paham dengan ayat ini. Saya pikir karena di sini dituliskan sebelum mereka memanggil Tuhan sudah menjawab, lalu ngapain kita berdoa ya? Sebelum kita berdoa Tuhan sudah menjawab. Ternyata maknanya bukan begitu. Memang jawabannya sudah dibuat, tapi di dalam alam yang tidak kelihatan. Menunggu untuk saudara berseru. Menunggu untuk saudara berdoa dengan iman. Semua yang sudah diselesaikan Yesus di Kalvari itu disediakan bagimu. Menunggu engkau berseru dengan iman, doa dengan percaya. Sehingga apa yang disediakan tidak kelihatan itu bisa kau terima. Sudah disediakan saudara. Katakan bersama saya, berkatku sudah disediakan, 1, 2, 3. Kesembuhanku sudah disediakan, 1, 2, 3. Masa depan yang baik sudah disediakan, 1, 2, 3. Sudah disediakan. Menunggu engkau memanggil dengan percaya. Misal, Ibu Mul mentransfer di rekening bank saya 1 miliar misalnya. Ini misal, sudah. Lalu Bu Mul berkata, sudah aku transfer. Tapi untuk pribadinya gembala. Tapi saya sama sekali tidak menikmati, walaupun sudah ditransfer, sudah disediakan. Nah, kenapa saya tidak menikmati? Karena saya belum menarik uang yang dari bank itu. Nah, menariknya itu doa dengan percaya. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, komunikasi secara vertikal itu memang sangat penting sekali. Tetapi acap kali jemaat ini bingung. Karena di Bible itu ada doa, cara doa sebelum salib, dan cara doa setelah salib. Itu totally different. Tapi karena pendetanya nggak ngajari, sehingga jemaatnya bingung-bingung. Ini doa yang benar ini kayak apa sih? Nah, sekarang saya akan mengajar saudara dan memberitahu kepada saudara bahwa selama ini kau anggap sama, padahal sama sekali beda. Merah dan biru itu beda. Tapi karena buta warna, ya sudah sama-sama abu-abu. Tapi padahal beda. Doa sebelum salib dengan doa, anggaplah ini salib ya saudara. Sebelumnya ada cara doa. Setelah salib ada cara doa. Yuk kita lihat. Ulangan 28 ayat 1. Apabila engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh, mendengar sungguh-sungguh Yahweh Elohimmu, dan melakukan semua perintahnya, melakukan semua. Taurat menuliskan 613 larangan, aturan. Melakukan semua perintahnya yang telah kusampaikan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempat engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Berapa banyak orang suka ayat ini? Padahal ini doa sebelum salib. Kalau saudara taat, maka kemudian kau diberkati. Kalau saudara melakukan semua perintah Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menolong saudara. Ini adalah sistem di perjanjian lama. Dan banyak orang Kristen hidup di zaman sekarang seperti zaman perjanjian lama. Seperti Yesus belum pernah mati di kayu salib. Kan sayang. Nah, Ulangan pasal 28 tadi ayat 1 sampai seterusnya, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Asal mendengar suara Yahweh, taat melakukannya. Tapi kemudian ayat berikutnya, terkutuklah engkau kalau engkau gagal untuk mentaati, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mendengar suaranya.
Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan semua? Siapa yang bisa taat kepada perintah Tuhan? Jadi sepertinya kalau ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan Ulangan 28 di zaman sekarang, itu membuat salib Kristus menjadi sia-sia. Sudah bukan ini lagi. Kalau engkau taat diberkati, kalau engkau enggak taat dikutuki. Tidak, saudara. Kutuk kita yang percaya kepadanya dipikul oleh Yesus di kayu salib. Sehingga engkau tidak perlu lagi terkutuk oleh Yesus yang sudah memikulnya. Engkau diberkati Tuhan luar biasa. Engkau harusnya malu karena dosa. Tetapi Yesus sudah menanggung malu kita. Sehingga kita tidak perlu dipermalukan, tetapi dipermuliakan. Yesus sudah menanggung semuanya. Di Galatia pasal 3 ayat 13 berkata begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ayat 14, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa Indonesia. Sebelum salib kita diberkati karena memelihara Taurat. Sesudah salib kita diberkati karena ketaatan Yesus yang sempurna dan kita beriman kepadanya. Sebelum salib kita harus berbuat dulu ini, baru Tuhan memberkati kita. Setelah salib, Tuhan telah menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Dan Dia sudah menyediakan semua di invisible realm, di alam yang tidak kelihatan. Dia sudah selesaikan semuanya. Dan kita percaya kepada Yesus, dan kita berdoa dengan iman, dan kita melihat berkat-Nya di dalam televisi kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang betul-betul memahami komunikasi yang baik dengan Bapa, bukan dengan cara perjanjian lama. Kalau cara perjanjian lama, mau minta ampun, sembelih kambing. Saudara mau pakai cara itu? Undanglah saya, aku mau makan kambingnya, saudara-saudara. Tetapi tidak akan menghapus dosamu. Kalau tetangga melakukan, whatever lah. Tetapi tidak akan menebus dosa saudara. Karena bukan dengan cara ini. Ibrani berkata, mana mungkin dosa manusia bisa diampuni oleh korban binatang. Ini gambaran dari yang akan Yesus lakukan. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Lalu Yesuslah yang mati. Dan sekarang setelah salib Kristus, saudara dan saya diampuni bukan dengan menyembelih kambing. Tetapi karena Yesus Kristus Tuhan sudah menghapus semua dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Dan tadi saudara sudah menerimanya. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kalau kami ada hingga hari ini, karena berkat-Mu, karena kemurahan-Mu, dan kami mau terus berharap pada-Mu, sebab rancangan-Mu sungguh sangat indah bagi kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Tuhan.